Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah enjing menika saged plempak kita bisa kembali bermajelis, kita mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita lanjutkan ngaji kita surah Al-Baqarah. Carikan ayatnya dulu. Surah Al-Baqarah nyambung 126 ya. 126 sudah, dan kita lanjutkan pembahasan 127 hari ini dan masuk insyaallah 128 ya. Ini masih dalam rangkaian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Monggo kita waos ayat yang ke-127 bersama-sama, 127 dan 128 ya. Niki yang mulai dari waid itu nggih. Saking kula kados biasanipun ta'awudz dan basmalah nanti ditirukan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. Nggih, enten mim tasydid dengung ya, Pak. Mim ummatan muslimah nggih.
Nun sama mim enten tasydid ngoten niku dibaca dengung, ditunggu dulu, dengung dulu. Nggih khusus mim sama nun. Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Monggo. Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Inna nun juga kalau tasydid dibaca dengung inna. Kalau yang lain biasa Pak. Antat tawwabur rahim jadi tahan langsung lepas. Tapi kalau nun sama mim tasydid dengung dulu, tahan dulu, dengungkan dulu baru lepas. Inna ngoten nggih. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terakhir Bapak Ibu, pada Ahad pekan lalu kita sampai pembahasan tentang masuk dalam sejarah Ka'bah karena ayat yang ke-127 wau mengisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama nabinya atau putranya Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Ini ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Ka'bah itu awal mulanya bahkan sudah ada sejak sebelum manusia. Ada yang mengatakan seperti itu, yaitu oleh para malaikat, kemudian mulai awal bangun ditinggikan oleh Nabi Adam, dan kemudian pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dibangun kembali. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Ada riwayat mengatakan ya awal bangunan Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dalam ayat 127 ini Allah mengisahkan wa idyar fa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Bait dimaksud bait itu adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, wa Ismail bersama putranya Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami, innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau adalah maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kisah tentang Nabi Ismail. Beliau adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga kemudian lahir masih usia bayi, atas perintah Allah ditinggalkan di area Makkah yang saat itu belum ada penduduknya sama sekali, masih kosong Pak. Hingga sang istri, yang ibunda Nabi Ismail yang bernama Ibunda Hajar, kemudian protes saat itu. Protes dalam artian bukan untuk wah saya tidak terima, bukan gitu Pak, tapi untuk apa sebenarnya ini dibalik ini, apakah keinginan engkau sendiri, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim jawab ini perintah Allah. Ya sudah, kalau perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, yakin Pak. Nah ini perintah Allah mesti enten hikmahipun. Selama ini perintah Allah, sami'na wa ata'na, mesti ada hikmahnya. Sudah laksanakan dulu, baru nanti ada hikmah yang terbuka setelah itu. Ampun nyari alasan dulu. Perintah Allah sholat, ngapa tidak sholat bareng? Gitu. Enggak. Jadi perintah Allah apa? Sholat dulu. Kerjakan sholat, dirikan sholat. Pasti ada hikmahnya. Puasa, kita sebagai hamba Allah, enggak. Kenapa harus puasa? Tak luwe-luwe barang. Itu enggak usah gitu Pak. Puasa perintah Allah, sudah Ramadan wajib ya, bismillah laksanakan puasa. Baru nanti hikmahnya terbuka, dan itu terbukti Pak. Dalam berbagai ibadah, dalam berbagai syariat, itu bagaimana orang-orang barat sendiri yang notabene adalah orang-orang didominasi oleh orang-orang non muslim, orang-orang kafir, itu membuktikan tentang bagaimana
hikmah-hikmah di balik seluruh ibadah yang kita lakukan. Ya, sholat, masya Allah, dari ibadahnya bagaimana keteraturan dalam 5 waktu kita. Ya, hikmahnya banyak sekali. Gerakan-gerakan sholat itu sendiri diteliti oleh ahli kesehatan, gitu. Kenapa ada sujud, kenapa ada ruko, senang sehat dan itu. Kan dalam mereka ada senam yoga misalnya, ini gerakan sholat itu, Pak. Gitu. Mirip dengan gerakan sholat. Artinya gerakan sholat gerakan sehat. Gitu. Puasa, kenapa harus puasa dan kenapa harus 1 tahun ada wajib puasa, itu ada hikmahnya semuanya. Oleh ahli kesehatan ini detox, jadi tubuh itu butuh detox, butuh penetralisir, ya, agar menghilangkan racun-racun dalam tubuh, yang salah satunya itu dengan puasa. Itu jadi hikmahnya itu banyak sekali mesti. Hanya kadang kita tidak tahu hikmah di awal itu, maka kita berkhutbah kepada pendahulu kita, okay, Nabi Ibrahim dan keluarganya, bagaimana mereka perintah Allah yang awalnya itu tidak masuk akal. Artinya secara logika tidak mungkin, terus kami kok ditinggalkan di tanah yang gersang, tidak ada air, tidak ada penghuni, tidak ada pohon-pohonan, gitu. Kok bisa kami harus ditinggalkan di sini? Tapi ini perintah Allah, wahai Nabi Ibrahim. Ya, ini perintah Allah. Ya sudah, Allah nggak akan menyanyiakan kami, gitu. Dan ternyata betul. Bekalnya habis hingga kemudian Ibunda Hajar bersa'i keliling antara Bukit Sofa Marwah hingga 7 kali, yang itu kemudian diabadikan jadi ibadah kita sampai detik ini. Kita mau umroh mau haji, ibadah yang harus kita lakukan adalah salah satunya setelah tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, dan kemudian ibadah napa? Sa'i. Ya. Jadi haji belakang sholat makam Ibrahim, keteladan Nabi Ibrahim lagi, sa'i keteladan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian atas izin Allah muncullah air atau sumber air Zam-Zam. Ya. Sumber air Zam-Zam yang disebutkan dalam hadis itu adalah dibuka sumber itu oleh malaikat dengan dihentak oleh malaikat, atau dalam riwayat jelaskan itu dengan sayapnya, okay? Yang kemudian itu menjadi sumber mata air yang sampai hari ini, Pak, mboten nate habis. Padahal diambil berapa juta orang, Pak. Setiap hari ada yang ngambil, gitu. Apa malah pas musim haji kemarin berapa juta umat Islam seluruh dunia nggih ngunjuk danten, Pak. Mboten mau ngunjuk kok. Tiang-tiang Afrika niku, Pak, mboten minum tok. Tinggi mandi, Pak. Mandi. Tapi ya airnya melimpah kok, gitu, terserah mereka. Bahkan kadang, Pak, mereka itu bawa umbah-umbahan, gitu ya. Ada aliran Zam-Zam itu di bukan di Masjidil Haramnya, gitu. Jadi air Zam-Zam itu kan sumbernya di sekitar Masjidil Haram, sumurnya itu, kemudian kan dialirkan di tempat terdekat gitu. Orang-orang sana itu kadang nyuci baju pakai Zam-Zam, karena pengen tabaruknya begitu loh. Karena saking tabaruknya. Kalau kita kan eman-eman banget, gitu. Syukur-syukur bisa dibawa pulang ya, cerikan. Artinya nopo itu mukjizat, ya, yang sampai detik ini, dan kualitas air terbaik seluruh dunia. Ya, ada penelitian orang Jepang itu, yang beliau meneliti tentang kristal air, ya, kualitas air. Yang salah satunya itu dengan kristalisasi air itu. Kualitas air terbaik seluruh dunia, tidak ada yang menandingi kualitas air Zam-Zam. Mboten enten nandingi. Pundi mawon. Itu sudah diteliti. Beliau itu ngambil air dari sampel-sampel dari Eropa, Amerika, pundi-pundi mawon. Nggih. Tidak ada air yang kristalnya itu jauh indah. Beliau itu pakai mikroskop khusus begitu, Pak, yang kemudian terlihat kristalisasi airnya itu. Dan kualitas terbaik ada di Zam-Zam. Termasuk kandungannya, mineralnya dan lain sebagainya itu paling lengkap, sehat. Maka dari itu Nabi itu kalau pengen kenyang doa dengan minum Zam-Zam itu sudah bisa kenyang. Zam-Zam kalau doa pengen minta kesembuhan ke sana, ngunjuk air Zam-Zam minta kesembuhan dari Allah, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu. Kemudian ya setelah bagaimana Nabi Ismail tumbuh dewasa, beliau diajak oleh sang ayah mendirikan bangunan Ka'bah. Yang Ka'bah kala itu, ya, itu bangunan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hijr Ismail, nanti saya tunjukkan beberapa gambar, Pak. Hijr Ismail itu masuk dalam bagian Ka'bah. Jadi kurang lebih enggak kotak seperti sekarang, tapi dulu seperti lonjong, Pak, bentuknya, Pak. Okay? Lebih besar dari yang sekarang. Nah sejarahnya itu, nah ini yang masuk kita sejarah Ka'bah, ya. Setelah lewat berzaman beratus-ratus tahun setelah itu, ya namanya bangunan, ya, namanya bangunan itu di zaman langsung loncat itu, Pak, sejarahnya.
langsung loncat di zaman menjelang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat usia beliau 35 tahun. Nggih, 35 tahun. Pada saat usia beliau 35 tahun, sebagian bangunan Ka'bah itu rusak ketika itu. Kemudian orang-orang Quraisy kala itu, penduduk Mekah dan sekitarnya bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Membangun kembali Ka'bah. Hingga dikala itu kemudian dibangun ulang, yang ukurannya saat itu berubah menjadi sedikit lebih kecil. Maka dari itu Muhammad bin Ishaq ahli sejarah ini menceritakan pada masa Rasulullah Ka'bah itu berukuran 18 dirok hasta. Hasta niku niki ujung niki sampai ujung napa niki? Tumit siku nggih. Ini hasta. 18 dirok, 18 hasta. Yang kurang lebih itu kemudian bentuknya menjadi kotak. Hijr Ismail yang di sampingnya itu tidak termasuk dalam bangunan yang dibangun ulang oleh di masa Quraisy. Ngaten nggih. Nah, ini dari bentuknya secara volumenya sedikit berkurang. Saat itu di zaman Nabi ditutup dengan kain katun dari Mesir. Kemudian setelah itu dengan kain wol hitam. Dan yang pertama kali menutupinya dengan kain sutra, sekarang pun sutra yang dipakai, Pak, itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Lalu bangunan Ka'bah tetap seperti itu. Kenapa kok Nabi nggak merubah, Pak? Nabi kok nggak kemudian langsung membangun ulang sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Kala itu, Pak, pertimbangan Nabi banyak, Pak. Salah satu pertimbangan Nabi, kalau ini langsung kemudian direnov ulang kembali, kala itu pertimbangan Rasulullah ini menjadi fitnah yang besar di kala itu. Khawatir Nabi itu. Sebagaimana beliau kekhawatiran pada saat ingin memerangi kaum munafik di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang munafik kata di Madinah kala itu. Yang pentolannya itu namanya Abdullah bin Allahu Akbar, Ubay, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dimana sang munafik dan kelompok-kelompoknya itu membuat gaduh, Pak. Itu sejak Nabi itu hijrah ke kota Madinah tahun kedua Hijriah, perang Badar. Ini pun gaulah mereka itu. Jadi berangkat Nabi itu bersama pasukan yang hampir berjumlah 1.700-an pasukan lah, yang ngompori kaum munafik ini. Wes balik wae rasa makan yang Badar. Hampir setengah pasukan balik ke kota Madinah, Pak, atas komporan munafik. Yang kemudian banyak sekali mereka sampai membangun juga masjid saingan, tapi bukan dimaksudkan pembangunan masjid bukan untuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalahartikan karena ini nanti bisa menjadi ramai juga. Dinamakan Masjid Diror. Masjid Diror itu adalah masjid yang dibangun dengan maksud, maksudnya sudah awal sudah salah. Maksudnya sudah awal sudah salah. Di zaman Rasulullah SAW dibangun orang-orang munafik membangun namanya Masjid Diror untuk menyaingi Masjid Nabawi, yang di mana kemudian kegiatan yang dimaksudkan dalam pembangunan masjid itu adalah untuk memecah belah umat. Sengaja mereka maksudnya seperti itu. Yang bisa menilai ini Masjid Diror atau bukan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya juga ada memang. Tapi jangan kemudian ini di zaman kita sedikit-sedikit kayak kita era bener kayak Masjid Diror kayak buatan gitu. Karena yang menentukan ini Diror atau bukan itu harus, kalau zaman sekarang ya setelah dibahas oleh para ulama itu apa maksud dalam diri masjid. Masjid secara umum yang masjid didirikan atas asas takwa, ya harus kita dukung, harus kita baik. Tapi di zaman Rasulullah orang-orang munafik membangun Masjid Diror hingga kemudian atas perintah Allah dirobohkan kala itu. Karena maksud dalam pendirian itu bukan untuk ibadah, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang baik, untuk ngaji sebagaimana dalam pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangunnya Masjid Diror oleh orang-orang munafik, pengen memecah belah umat, pengen gimana orang-orang ini nggak ngikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kala itu kemudian orang munafik, Umar bin Khattab tidak sabar, Pak, kala itu. Bukan arti beliau nggak punya kesabaran, tapi atas ghirah tingginya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sudah jangan biarkan orang munafik hidup di Madinah, potong aja lehernya semuanya. Umar bin Khattab kan gitu, Pak. Perangannya itu kan, wah, insya Allah.
Nang butuh Pak umat kayak gitu. Umatnya lembut kabeh harus ada orang-orang yang memang kondel. Umar bin Khattab itu sering izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izin Abdullah bin Ubay itu sudah tak bunuh aja gitu. Dan kelompok-kelompoknya. Tapi Nabi ndak. Apa yang dilakukan Nabi kepada orang munafik di awal-awal adalah ndak usah, jangan lakukan dulu. Aku khawatir kalau kemudian kami langsung memerangi orang-orang munafik di dalam kota Madinah, aku khawatir orang-orang di luar Madinah nanti menilai dan melihat bahwasanya Muhammad memerangi saudaranya sendiri. Nah, gitu. Atas ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Termasuk dalam bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW nggak langsung merubah bangunan Ka'bah, dikembalikan ukurannya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam atas pertimbangan-pertimbangan di kala itu. Hingga kemudian bangunan Ka'bah tetap seperti itu sampai Nabi meninggal, seperti yang dibangun ulang orang-orang Quraisy, hingga pernah terjadi terbakar pada awal kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Itu sekitar atau setelah tahun 60 Hijriah, Pak. Nabi sedo di tahun 11 Hijriah, ya. Dan ini terbakar kurang lebih setelah tahun 60 Hijriah. Jadi sudah 50 tahun lebih kurang lebih, ya. Yang kemudian pada akhir pemerintah Yazid bin Muawiyah sang khalifah kala itu, mereka mengepung Abdullah bin Zubair, dan saat itu Abdullah bin Zubair itu masih sahabat Nabi SAW, membangun ulang, Pak, merobohkan Ka'bah ke tanah dan membangunnya kembali atas fondasi yang dulu dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Zubair memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah dan membuatkan pintu Ka'bah pada bagian timur dan barat yang bersentuhan dengan tanah. Nah, ini dan gambarnya pun kurang lebih, Pak, ini saya cari tadi yang paling mendekati lah. Ini kan sketsa. Nah, ini gambarnya pun saya bersani ngajeng, nggih. Nah, sketsa Mekah atau Ka'bah 1500 sebelum Masehi atau masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebangunnya enggak kotak, Pak. Enggak kotak pas seperti sekarang. Lebih ke agak panjang, agak panjang. Di zaman Nabi Ibrahim juga belum ada atapnya. Atap itu ada di zaman Quraisy tadi, Pak. Sudah ada atapnya, dikasih atap kala itu. Ngeten nggih, dados bangunannya kurang lebih panjangnya itu dalam riwayat 32 dirok, 32 hasta kurang lebih. Kalau tadi yang di zaman Nabi Muhammad kan 18 hasta. Nggih. Maka itu kan jadi kotak, Pak. Kalau dulu itu seperti segi panjang. Pintunya dua, satu arah barat, satu arah timur. Hijr Ismail itu masuk dalam bagian Ka'bah. Nggih. Hijr Ismail itu yang pundi to, Mas? Nek zaman sakniki. Nggih, niki sedikit saya tunjukkan nggih sketsa kota Makkah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sketsa nggih. Foto tertua. Nah, ini sudah ini, Pak. Sudah ini di zaman. Jadi pada saat setelah zaman Nabi Ibrahim dibangun ulang oleh Quraisy tadi, nggih. Kemudian sempat terbakar, dibangun ulang oleh Abdullah bin Zubair, dikembalikan sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba kita kembali ke sejarahnya dulu. Setelah itu gimana? Bangunan Ka'bah masih tetap demikian selama masa kepemimpinannya hingga akhirnya dibunuh oleh Hajjaj. Fitnah kala itu terjadi. Kenapa dibunuh dan sebagainya itu dibahas di ilmu sejarah, ya. Lalu sang Hajjaj ini mengembalikan Ka'bah ke bentuk semula. Semulanya sebagaimana Quraisy tadi atas perintah khalifah kala itu Abdul Malik bin Marwan. Tapi setelah Ka'bah dalam keadaan seperti itu, ada kekhawatiran dari kemudian Amirul Mukminin kala itu yang bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu termasuk khalifah yang dekat dengan para ulama. Loh, kok dibangun ngente meneh gitu? Sudah kembali kemarin ke pondasi sebagaimana Nabi Ibrahim, kok balik ke kotak lagi? Lah khawatir, kemudian beliau itu minta pertimbangan kepada Imam Malik kala itu. Imam Malik bin Anas, madhab Maliki itu loh, Pak. Namanya Imam Sidan Malik. Beliau imam besar kala itu sebagai rujukan umat. Kemudian gimana? Apa yang harus kami lakukan? Ia bertanya kepada Imam Malik mengenai perobohan Ka'bah dan pembangunannya kembali seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair sebelumnya tadi. Imam Malik menjawab. Nah, yang ini kemudian bangunan tetap dipertahankan sampai sekarang. Atas perintah, atas pertimbangan dari Imam Malik kala itu, beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau jadikan Ka'bah Allah itu sebagai permainan para penguasa. Saking penguasa kala itu, Pak, dikdaya betul gitu.
Jangan jadikan sebagai permainan para penguasa. Tidak seorang pun yang bermaksud merobohkannya, melainkan dia pasti merobohkannya. Allah Subhanahu wa taala dia akan merobohkannya. Atas kemudian pertimbangan Imam Malik tersebut, tidak beranilah Harun ar-Rasyid melakukan robohan dan bangun kembali, nggih, akhirnya tetap dibiarkan seperti itu sampai hari ini, nggih. Coba kembali ke gambar tadi, nggih. Maka setelah itu tidak berubah lagi. Nah, ini sketsanya saya gedekan ya. Foto tertua Masjidil Haram. Kalau men dereng foto nggih, malah niku enten sketsa nggih. Zaman Nabi dulu, zaman Nabi Muhammad dulu ada foto langsung, maka sketsa. Jadi ini kalau foto tertua. Ini kurang lebih tahun 1700, 1600, 1700-an, Pak. Jadi 200 tahunan lalu. Nah, ini Pak, Hijr Ismail itu kan gini. Nih, yang setengah lingkaran ini. Nggih. Pirsa nggih, di situ terlihat nggih. Itu namanya apa? Hijr Ismail. Pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, Hijr Ismail ini masuk bagian dari Ka'bah. Jadi kalau sholat di dalam Hijr Ismail itu seakan-akan sholat di dalam Ka'bah. Boleh tidak sholat di dalam Ka'bah? Asal mboten? Hukumnya asal mboten? Sholat di dalam Ka'bah. Hukumnya boleh. 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 Kalau Hijr Ismail ini boleh. Maka dari itu orang berbondong-bondong ya agar masuk Hijr Ismail, karena masuk Hijr Ismail itu sholat di dalamnya sebagaimana sholat di dalam Ka'bah, karena bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam memasukkan Hijr Ismail niki ke dalam bangunan Ka'bah. Nggih, ngaten nggih. Nah, ini kemudian sudah bangunan seperti ini hingga kemudian 1721 yang ada sketsanya lagi. Nggih, sudah tetap kota, Pak. Tidak dikembalikan ke lonjong lagi. Ini Hijr Ismail, nggih, sampingnya itu. Nah, ini foto asli nih, 1859 sebelum Indonesia merdeka, nggih. Jadi 1859 Masehi. Foto dari sebelah satunya lagi. Ini Hijr Ismail sampingnya, nggih, sudah lebih modern nih. Kemudian 1872 ini zaman-zaman para ulama Indonesia itu banyak di sana, Pak. Nggih. Itu zaman-zaman tahun 1800-an gitu, Pak, dan sampai tahun 1900-an itu ulama-ulama banyak di ulama Mekah, Pak. Bayangkan, Pak, ulama yang ngajar di Masjidil Haram itu kathah tiang keturunan Indonesia. Sebutkan saja siapa? Ada Syekh namanya dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ini adalah gurunya Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena di awal tahun 1900-an sebelum Indonesia merdeka, kala itu beliau berdua kan diutus oleh Syekh Soleh Darat yang dari Semarang sana belajar langsung ke Mekah, karena melihat kedua murid ini brilian sekali, pinter, cerdas dan pintar, maka diutus ke Mekah belajar ke namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Kembali ke Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sampai sekarang, amal jariahnya luar biasa. Ada guru juga yang namanya Musnidud Dunya. Musnidud Dunya itu pemilik sanad tertinggi, pemilik sanad dunia, gitu, Pak. Artinya beliau itu dalam ilmu sanadnya itu diakui seluruh dunia, sampai orang-orang Mekah, Pak. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani maksudnya apa? Yang paling dekat nama kota, apa? Padang. Dari dulu dari Padang. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu sanad-sanad Quran, Pak, itu banyak nyambung. Bahkan guru saya pernah berguru langsung ke guru yang keturunan Burma, belajarnya ke masyayikh-masyayikh di Makkah dan Madinah. Itu sanadnya itu mesti lewat ke Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dalam ilmu hadis juga lewat Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Masya Allah, bagaimana beliau kala itu menguasai berbagai disiplin ilmu, Pak. Diakui dunia, diakui dunia tentang keilmuan beliau. Itu dua, dan masih banyak lagi. Orang-orang Indonesia itu hebat-hebat, Pak. Luar biasa hebat itu. Saat itu yang dimana beliau ini menjadi ulama-ulama di tanah haram, di Masjidil Haram. Maksud 1880, kurang lebih ngeten niki bangunanipun kala itu. Ya masih bangunan, ya sekitarnya masih bangunan-bangunan semi kuno, tapi kemajuannya cepat sekali, Pak. 1889
Nah, 1900 sudah semakin modern ya. Fotonya juga sudah warna-warni ini. Kemudian 1910 sudah semakin rapi bangunannya ya. 1915 tahun 17 tahun 22 ya. Kemudian tahun 25 ya niki insyaallah banyak sekali yang datang. Bangunannya enggak berubah. Bangunannya tetap dengan kiswah Ka'bah yang hitam itu, kain yang membungkus namanya apa? Kiswah. Nggih, terbuat dari sutra. Kemudian jahit kaligrafinya itu adalah dari campuran emas di sana itu. Okay. Masjidil Haram tahun 35, tahun 37. Nah, tahun 1941 dinamakan Amus Sail, tahun banjir. Ya, 41 itu rendem Mbak, apa? Hampir setengah. Pernah terjadi 1941. Ya. Bayangkan ini Masjidil Haram Mbak. Banjir betul, ya, banjir betul di kala itu. Wah ini setengah lah, hampir seperut tadi, sepaha itu. Dinamakan Amus Sail, itu sejarah besar kala itu. Tapi alhamdulillah nggak sampai roboh kala itu bangunan, ya. Udah kuat bangunannya ini. Sama Masjidil Haram, ya, kerendam semuanya. Tahun 69, insyaallah sudah semakin maju bangunannya. Tahun 92 sudah ini Masjidil Haram seperti bangunan kita. Tahun 2000, ya. Yang ini sejarahnya itu kan pakai batu marmer, Pak. Yang itu hanya ada satu di seluruh dunia, Pak. Yang kemudian hanya digunakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya lupa nama batu marmernya. Itu bukan AC di bawahnya, Pak, tapi memang batunya khusus itu. Nggih, ada dulu mengatakan, kok adem, mila jenengan nek umroh napa haji jam 12 siang, nggih. Panas napa mboten bawahnya? Ndak, Pak. Keramiknya kalau keramik biasa gini, kesorot loh nggih, kan terbuka bangunannya di sekitar Ka'bah ini, gitu, ndak ada tutupnya. Itu nek tawaf walaupun siang hari, keramiknya ndak panas. Itu ternyata batu marmer khusus itu. Nggih, saya lupa nama batu marmernya, tapi jelas itu hanya diletakkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mila mboten panas. Tahun 2006, tahun 2009, ya. Nah, tahun 2010 lah ini ada Zamzam Tower namanya, ya. Ini menara yang sangat tinggi, ada jamnya di sana, namanya Zamzam Tower. Masjidil Haram 2013, ini ada tempat tawafnya dulu Pak, 2013 ini. Sekarang dihilangkan lagi ini bundernya itu loh. Itu untuk maksudnya dibangun itu agar lebih banyak orang yang bisa tawaf di sekitar itu. Tapi tidak lama itu, paling berapa ya, setahun 2 tahun dihilangkan lagi. 14 tahun 2015, 2016, 2017 fotonya Mbak ini. Nah, ini kurang lebih dari Ka'bah dari masa ke masa, sampai sekarang bangunannya kurang lebih seperti ini Pak, tahun 2016 ini. Maka sekitarnya itu sudah semakin, dan perluasan terus, ini perluasan baru ini sebelah sini nih, perluasan terus dilakukan, maka dan sekitarnya itu sudah full dengan penginapan dan hotel untuk mengakomodasi para orang-orang yang haji dan umrah. Mugi ingkang dereng nate tindak mriku insyaallah kapan-kapan saged ketimbalan, saged mirsani Ka'bah al-Musyarrafah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir Ka'bah kelak, ini bagian akhir dari kisah Ka'bah di tafsir Ibnu Katsir. Ka'bah akan tetap seperti itu insyaallah, dan gimana nanti di akhir zaman. Nah, di sini ada hadis yang mengatakan Ka'bah masih terus seperti itu hingga nanti di akhir zaman ia dirusak oleh Dzus Suwaiqataini. Namanya Dzus Suwaiqataini dari Habasyah Ethiopia, orang berkulit hitam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu di akhir zaman nanti akan dihancurkan oleh Dzus Suwaiqataini dari Habasyah atau Ethiopia. Ciri-cirinya gimana? Seolah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki pengkor yang melepas batu Ka'bah satu persatu, ya Rabbana. Tapi di akhir zaman, sak itu betis Pak, betis, sakun. Suwaiqah itu dalam bahasa Arab, kalau istilah pakai uwaiko begitu, itu menunjukkan hal yang kecil. Kitabun, kitab biasa buku. Kalau kutaib, itu buku yang kecil gitu. Sak itu betis, suwaikoh itu betis yang kecil. Maka beliau kakinya pengkor, kakinya kecil seperti itu. Bayangannya seperti itu. Kemudian
di hadis yang lain, Ka'bah itu akan dirusak oleh Dzulsuwaikota dari Habasyah, dicopotinya perhiasan Ka'bah dan dilepasnya kiswah. Kiswah yang kita lihat tadi, warnanya apa? Hitam. Seolah-olah aku menyaksikan Dzulsuwaikota itu seorang berbadan kecil, botak, lagi berkaki bengkor. Ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Ya Allah, ya. Hal ini terjadi wallahu alam, kata Imam Ibnu Katsir, setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Berdasarkan riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Khudri yang menceritakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Baitullah ini tetap akan dijadikan tempat menunaikan ibadah haji dan umrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, baru nanti kemudian setelah keluar dari Ya'juj dan Ma'juj, keluarlah Dzulsuwaikota ini dan terjadilah peristiwa dihantamnya Ka'bah. Wallahu alam kapan itu. Ya. Dzulsuwaikah tadi ciri-cirinya seperti itu. Ya'juj wa Ma'juj pripun secara singkat nggih. Ya'juj wa Ma'juj dua bangsa, Pak. Dua bangsa yang mereka ini memiliki sifat yufsiduna fil ardi. Mereka itu senang membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nggih, merusak tatanan kehidupan dan mereka menguasai dunia internasional nantinya. Wallahu alam, apakah itu ada yang mengatakan, mohon maaf nggih. Ada yang mengatakan itu salah satu orang mengatakan gitu seperti bangsa Cina gitu. Itu walau alam kebenarannya nggih, tapi ya, kelak di akhir zaman karena mereka ini kelak akan menguasai penjuru dunia, tapi salah satu sifatnya itu adalah mereka senang berbuat kerusakan di atas muka bumi dan mereka bersifat sombong. Itu ciri-ciri utamanya nggih. Allah alam mereka ini dari bangsa mana, ada yang mengatakan Cina, mungkin ada yang mengatakan nanti bangsa Yahudi, wallahu alam, itu belum ada jawabannya, belum terjawab saat ini nggih. Tapi Imam As-Sa'di, ada seorang imam syekh mengatakan ya sudah masuk sudah ada nggih, yang mereka ini kelak akan menguasai bumi ini dan mereka akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini nggih. Itu salah satu peristiwa hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj dan Dzulsuwaikota ini yang akan merusak Ka'bah al-Musyarrafah. Wallahu alam, itu maka dari itu banyak Kak, wallahu alam nggih, karena ini semuanya adalah penafsiran. Dan juga kalau Ya'juj wa Ma'juj jelas ada, Dzulsuwaikota jelas ada, Dajjal juga ada nggih. Turunnya Nabi Isa alaihi salam juga suatu kepastian. Maka dari itu salah satu yang juga Ya'juj wa Ma'juj itu adalah kelak kaum yang memerangi Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Nabi Isa alaihi salam kelak turun di muka bumi ini, karena sekarang Nabi Isa kan sebutan situ, Pak. Nabi Isa itu barrafa'ahullah ilaih. Nabi Isa alaihi salam itu tidak dibunuh, tidak juga disalib, tapi adalah beliau di mana? Diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di akhir zaman diutus kembali turun lagi ke muka bumi dan beliau ini menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengatakan Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu bagian dari peristiwa yang terjadi di akhir zaman yang banyak fitnahnya nggih. Yang jelas kita senantiasa dekatkan diri kepada Allah, karena di akhir zaman itu hak menjadi batil, batil menjadi hak, dan itu sudah kita sebagian sudah kita rasakan, Pak. Gitu. Karena Dajjal surganya Dajjal, nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hak tampak batil, batil tampak hak. Salah satunya, Pak, salah satunya yang sekarang kita bisa saksikan di zaman kita. Banyak sekali sekarang perjuangan orang-orang melegalkan dan membenarkan LGBT. Mohon maaf ya, LGBT. Yang jelas itu sangat bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Adam alaihi salam tidak dibenarkan hubungan sesama jenis. Diadab oleh Allah. Kaum Nabi Lut diadab hancur karena perbuatan senang kepada lawan jenis. Harus itu sudah penyimpangan itu. Dari segi syariat nyimpang, dari segi moral nyimpang, gitu. Tapi mereka mengatasnamakan hak asasi manusia. Nah, selama senang tidak apa-apa, gitu. Ya Allah, ya. Karena itu saat ini alhamdulillah kita masih tahu, tapi kita tidak tahu 20-30 tahun ke depan masa anak cucu kita, gitu. Yuk kita paling tidak ikut berjuang lah. Minimal di keluarga kita dulu, karena semakin dekat dengan akhir zaman hak tampak batil, batil tampak hak. Maka kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sakit istiqomah, sakit istiqomah dalam kebaikan, dalam nilai-nilai tauhid ini hingga akhir zaman kita, dan juga anak cucu kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma arzuqnal istiqamah fil qawli wal amal. Allahumma arzuqnal istiqamah
istiqamah fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada salah-salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.